Baiklah, kita lanjutkan untuk sesi yang kedua, ya, bagian yang kedua. Bagian pertama kita sampai dengan contoh dari hukum Newton 1, ya. Nah, itu cekungan yang licin, ya. Jadi seandainya dalam cekungan ini digelindingkan bola ataupun kelereng, ya, tergantung dari ukurannya, ya. Nah, maka ketika mencapai dasar, tentu saja tidak akan langsung diam, ya. Karena apa? Karena karena keadaannya sedang bergerak, gitu, ya, sesuai dengan hukum Newton 1. Jadi ketika sampai di sini, nah, tidak akan langsung diam walaupun ada di bawah. Dia akan naik lagi ke atas, ya. Dan secara teori, ya, seandainya memang sangat licin ini, maka dia akan melaju lagi ke atas, ya, dan maksimalnya, ya, hanya setinggi dari ketinggian awal, ya, maksimalnya, ya. Tentu saja pada umumnya tidak akan melebihi, ya, akan kurang sedikit begitu, ya. Nah, alasannya kenapa? Ya betul, ya, alasannya kalau kita misalkan anggap saja ini adalah pantulan, kalau dianggap dari pantulan bola, ya, maka pantulan pertama anggap saja bola yang mantul-mantul begitu, ya. Nah, maka pantulan pertama ini dianggap pantulan kedua dari bola. Nah, tentu saja pantulan kedua tidak akan melebihi pantulan pertama, ya, tidak akan melebihi, paling maksimum adalah sama, gitu kan. Nah, tapi intinya ini menyatakan kelembaman, ya, kelembaman, yaitu suatu benda itu akan mempertahankan keadaan semula, ya. Nah, itu kan. Nah, jadi keadaan diam, nah, tetap kenapa bergerak ke bawah? Karena adanya percepatan gravitasi, kan. Nah, jadi asalnya keadaan diam, maka jadi bergerak karena tarikan gravitasi, ya. Nah, di sini akan terus bergerak, ya. Nah, permasalahannya di sini ketika misalkan gravitasi sudah tersandung dengan dasar, ya, tidak akan gerak lagi ke bawah, maka tidak akan langsung diam karena keadaan bergerak akan terus bergerak, kan, gitu, ya. Nah, terus bergerak sampai mencapai ketinggian, ya, maksimumnya adalah setinggi awal, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau bagian B, ya? Dianggap saja kedalamannya sama, ya. Nah, jadi ceritanya lengkungan lengkungan kanan ini diperlandai, gitu, ya, diperlandai tidak securam yang pertama. Nah, tentu saja ini prinsipnya akan sama, ya. Jadi dia akan setelah mencapai dasar akan terus bergerak, ya, dan maksimumnya setinggi awal. Nah, itu kan. Nah, tetapi masalahnya di sini yang perlu dicatat adalah tentu saja jarak, ya, jangkauannya itu, ya, jarak tempuhnya dari dasar sampai ke sini itu lebih panjang daripada keadaan curam, ya. Nah, itu kan lebih panjang karena apa? Karena lebih landai tadi. Nah, tapi tetap saja maksimumnya setinggi awal. Nah, itu, ya. Jadi tidak akan melebihi. Kemudian yang ketiga atau C adalah, nah, bahwa cekungan yang kedua, yang kanan itu, ya, dibuat datar dan sangat panjang, ya, dibuat datar dan sangat panjang, ya, itu kan. Nah, maka ketika digelindingkan, ya, si bola ini atau kelereng ini akan melaju, ya, pada sampai di dasar di sini juga, ya. Ini kan bergeraknya karena gravitasi, ya, ke sana. Nah, ketika sudah mencapai dasar kan tidak ada lagi gerakan mengarah ke bawah, gitu, ya. Nah, mengarah, gitu, mengarah atau cenderung mengarah ke bawah. Nah, maka dia datar juga, ya, dia bisa bergerak. Kenapa? Karena keadaannya sedang bergerak, ya. Ketika sampai ke sini kan keadaannya sedang bergerak. Jadi walaupun tidak bisa bergerak ke bawah lagi, ya, gerakannya akan dilanjutkan datar. Dan secara teori ini akan terus bergerak sampai jarak yang sangat jauh, ya. Nah, jadi kecepatannya hampir tidak
berubah. Nah, artinya benda yang bergerak cenderung bergerak terus, benda yang diam akan cenderung diam terus, ya. Nah, sifat yang cenderung mempertahankan keadaan geraknya atau keadaan awalnya disebut dengan kelembaman atau inersia, ya. Kita lanjut ya dengan hukum yang kedua. Nah, hukum yang kedua yang seperti yang telah kita jelaskan ya, disebut juga hukum gaya atau hukum percepatan. Nah, di sini bunyi hukumnya adalah percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gayanya, searah dengan resultan gayanya, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, jadi kata kunci di sini ya, kata kuncinya ada 3 ya, ada 3 atau ada 4 ya. Kita telusuri aja. Pertama percepatan ditimbulkan oleh resultan gaya, itu ya, kata kunci pertama. Kemudian berbanding lurus ya, berbanding lurus dengan resultan gayanya. Kemudian yang ketiga adalah searah dengan resultan gayanya, dan yang keempat adalah berbanding terbalik dengan massa benda. Ya, itu kata-kata kuncinya ya. Jadi percepatan yang ditimbulkan oleh gaya pertama ya, kemudian yang kedua berbanding lurus ya, percepatan tersebut berbanding lurus ya, atau kalau kita simpulkan 3 saja ya. Ya, jadi intinya adalah percepatan yang dimulai oleh gaya. Nah, kemudian itu akan berbanding lurus dengan resultan gayanya. Yang kedua berbanding terbalik, berbanding searah dengan resultan gayanya. Dan yang ketiga berbanding terbalik dengan massa bendanya. Tuh. Nah, itu kan. Nah, maka sedikit di sini Bapak bisa jelaskan ya dalam bentuk persamaannya, yaitu A sama dengan sigma F per M ya. A adalah percepatan yang ditimbulkan oleh gaya, sigma adalah jumlah kan, F adalah gaya, artinya jumlah gaya, dan M adalah massa benda. Jadi dalam hal ini ya, dalam percobaannya dengan troli gitu ya, dan dengan menggunakan apa istilahnya ya, pencatat waktu ya. Itu cuman masalahnya alat peraganya belum ya, sudah rusak ya, alat peraga yang lama ya. Maka ya, yang bekerja istilah variabel yang bekerja dalam percobaan di sini adalah 3 ya, yaitu pertama beban atau gaya ya, yang kedua massa massa beban ya, berarti massanya dari beban itu adalah massanya daripada troli ya. Jadi trolinya atau keretanya ditimbang massanya berarti M ya, kemudian massa gaya di apa istilahnya dikerjakan oleh tali ya, gaya tegangan tali daripada beban ya. Jadi trolinya pakai beban melewati katrol ya. Nah, jadi tarikan gravitasi daripada beban itu adalah gayanya. Itulah ya. Nah, maka hasilnya adalah yang dirumuskan seperti di atas ya dalam bunyi hukumnya. A sama dengan sigma F per M ya. Dan biasa bentuknya kita sederhanakan ya, untuk mengimbangi atau menyerupai hukum Newton 1 ya. Hukum Newton 1 sigma F sama dengan 0 kan rumusnya. Maka hukum Newton 2 sigma F lagi tapi sama dengan M kali A ya. Nah, sedikit mungkin ada penjelasannya. Di sini dalam A sama dengan sigma F per M ya, kita sebut sebagai persamaan ya. Maka persamaan seperti yang sudah kita bahas terbagi atas 2 ya. Pertama adalah kolom kiri ya, atau lajur kiri, yang kedua lajur kanan ya. Nah,
Lajur kirinya adalah